Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, terutama di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tema menggunakan emas kecil untuk mencapai tujuan keuangan ya. Jadi emasnya yang kecil-kecil. Ini kebetulan saya punya yang emas mini ya. Ini ada yang 0,2 gram, ada yang mundur dulu. Ada yang 0,05. Nah ini dia. Ada yang paling kecil kalau nggak salah 0,025. Mana ya? Oh ini. Nah ini. 0,05. Oh ini dipegang sama Baby Yoda. 0,025 gram. Nah ini kenapa sih kok banyak Baby Yoda di sini? Karena ini ya salah satu julukan dari emas mini yang kecil-kecil ini ya adalah julukannya baby gold ya. Jadi baby gold kecil 0,1, 0,05 ya, di bawahnya lagi. Lalu yang paling kecil tadi yang 0,025. Jadi memang ini ukurannya baby kecil-kecil, mini. Makanya ada merek emas mini. Apakah hanya merek emas mini yang kecil-kecil? Tidak, banyak sekali ya. Ada EOA Gold, ada Mini Gold, ada yang baru juga Mini Gram ya. Nanti kalau saya udah punya satu-satu saya coba bahas deh. Kecuali ada yang mau ngasih ke saya ya. Contohnya ini ada UV-nya ya, hologram UV-nya. Nah, ini dia. Apa tulisan? Oh, ada nomor sertifikat. Ya. Ini hanya salah satu contoh aja, tidak harus emas mini ya, tidak harus brand emas mini, tapi juga bisa brand emas lain kecil-kecil. Jadi bagaimana sih kita akan menggunakan emas yang kecil-kecil ini untuk mencapai tujuan keuangan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan di like, subscribe, dan share jika dirasa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan ya. Oke, kita langsung aja. Pertama, dalam melakukan perencanaan keuangan yang harus dilakukan adalah menentukan goal atau tujuan ya. Jadi tujuan teman-teman mau pegang apa, emas ini buat apa sih, untuk digunakan untuk apa gitu, untuk mengumpulkan dana untuk kurban kah ya, atau untuk dana pendidikan anak kah, atau untuk hal-hal lain. Well, silakan ditentukan sendiri ya. Emas mini ini akan sangat bermanfaat ya, apalagi kalau emas mini ada program gold puzzle. Kalau kalian sudah kumpulkan sebanyak 5 gram bisa ditukar dengan emas antam pecahan 5 gram for free. Silakan hubungi distributor dekat di kota Anda. Nah, di dalam video ini tentu kita akan menggunakan emas sebagai instrumen pencapaian. Tidak harus emas mini ya. Sekali lagi bisa emas yang lain-lain, antam atau yang merek lain. Nah, jadi pertama kalian harus tentukan tujuan keuangannya untuk apa ya. Untuk kurban, apakah untuk pendidikan anak, atau untuk yang lain. Silakan ditentukan sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman harus melakukan analisa arus kas sederhana. Ya, gimana caranya nih? Ini pasti banyak yang belum tahu ya, analisa kas sederhana. Jadi coba jawab beberapa pertanyaan ini ya. Ini ceritanya Yoda mau bertanya ini sama kalian ya. Halo teman-teman para pemirsa YouTube channel. Apakah kalian sudah punya dana darurat? Jika belum, kumpulkan dulu minimal 3 bulan pengeluaran ya. Ingat, 3 bulan pengeluaran.
minimal harus sudah terkumpul. Bisa dalam bentuk uang tunai, taruh di tabungan, atau tentu saja di emas. Nah, ini dia. Jadi emas ini bisa berfungsi sebagai salah satu instrumen dana darurat ya. Tinggal dikumpulkan, dibeli saja, lalu tinggal ditabung, udah selesai ya, seperti itu. Lalu kalau sudah punya dana darurat yang cukup bagaimana? Oke, saya scroll dulu laptop saya. Nah, kalau sudah punya dana darurat yang cukup, baru kita bisa melihat nih ya, kita analisa selanjutnya. Lebih besar mana sih pendapatan bulanan kamu atau pengeluaran bulanan kamu? Surplus atau defisit ya. Kalau setiap bulan teman-teman masih mengalami defisit, sebaiknya diperbaiki dulu ya. Jangan terburu-buru berinvestasi. Yang ada nanti malah emasnya atau investasinya ini harus dilikuidasi, harus dijual. Harus dibawa sama mandalur ya, dibawa pergi. Dilikuidasi, dijual. Ya, sementara posisinya masih belum untung ya. Jadi ingat, pertama kali sebelum berinvestasi, miliki dulu dana darurat ya, yang sudah cukup. Kemudian arus kasnya jangan sampai defisit ya. Ingat, arus kas itu urutannya adalah dari pemasukan, kemudian Anda berinvestasi, lalu baru digunakan untuk konsumsi. Jangan pemasukan dulu, lalu dikonsumsi, dan sisanya untuk investasi. Nanti bisa-bisa tidak ada sisa untuk investasi. Jadi teman-teman dalam melakukan arus kas, dalam melakukan cash flow management ya, pertama dari pemasukan, kemudian investasikan dulu sebagian, lalu baru sisanya untuk dikonsumsi. Oke, taruhlah teman-teman sudah punya dana darurat yang cukup dan arus kas bulanannya sudah cukup baik. Maka berapa yang harus diinvestasikan ke dalam emas ini ya? Emas mini yang banyak ini ya. Waduh. Kayaknya aja banyak, baik kecil-kecil kok. Tenang aja. Jumlahnya sih paling ini keseluruhan cuman berapa gram? Nggak sampai 5 gram. Ya. Jadi kalau sudah punya dana darurat yang cukup, kemudian arus kas bulanannya sudah baik, lalu bagaimana? Berapa sih yang harus diinvestasikan ke dalam emas? Nah, kembali ke pertamanya tadi, poin pertama, sesuaikan dengan tujuan. Ya. Jangan sampai terlalu kecil yang diinvestasikan, dan juga jangan sampai terlalu besar. Kalau punya dana lebih, beli dengan kemasan gramasi yang lebih besar. Ya, contoh, teman-teman bisa sanggup nih beli yang 1 gram, beli aja yang 1 gram. Pasti ini akan lebih hemat, lebih murah daripada yang 0,025 gram ya. Biaya per gramnya yang 0,025 ini akan lebih mahal daripada yang 1 gram. Contoh begini, data ini saya buat di tanggal 22 Juli 2021 ya. Ini tanggalnya 22 Juli 2021. Nah, kita lihat dengan gramasi 0,025 gram, harga emas mini adalah 38.800. Untuk mencapai 1 gram, maka dibutuhkan 40 keping 0,025 gram ya. Untuk yang ini butuh 40 keping untuk mencapai 1 gram. Ya, nah ini perbandingannya 0,025 butuh 40 keping supaya mencapai 1 gram. Nah, artinya harga per gramnya akan sama dengan Rp1.552.000. Oke. Demikian pula 0,05 dengan harga Rp62.600 dibutuhkan 20 keping, maka per gramnya adalah Rp1.250.000, dan begitu seterusnya teman-teman ya. 0,1 butuh 10 keping, 1.200.000. 0,2 butuh 5 keping, per gramnya 1.120.000. 0,5 525.400 butuhkan 2 keping untuk mencapai 1 gram, maka harga per gramnya adalah Rp1.050.800. Untuk yang 1 gram tentu saja ya cukup 1 keping, Rp950.300. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa
harga per gramnya untuk yang kemasan kecil memang paling mahal ya. Sehingga kalau teman-teman punya dana lebih, punya dana yang cukup misalnya untuk membeli 1 gram, saya sarankan lebih baik langsung beli yang 1 gram. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa pilihan teman-teman ya kalau sudah memiliki tujuan keuangan dan akan mencapainya dengan emas. Pertama misalnya untuk salah satu tujuan ya, misalnya dana pendidikan anak. Misalnya dibutuhkan 10 juta rupiah. Dan kita asumsikan misalnya 1 gram adalah 1 juta rupiah ya untuk keuangannya ya. Jadi kalau butuh 10 juta maka tentu saja butuh 10 gram. Ya. Jadi pilihannya bagaimana nih? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah membeli langsung 10 juta rupiah atau 10 gram. Kalau ada uangnya dan cukup, segera belikan emas dengan jumlah yang cukup untuk tujuan keuangan ya, karena harga emas cenderung naik setiap tahunnya. Kalau butuhnya 10 gram, maka kalau ada uang untuk kemasan gramasi 10 gram, langsung saja beli yang 10 gram. Jangan yang 1 kali 10. Tentu yang 10 gram pasti akan lebih hemat. Pilihan kedua bagaimana? Dicicil secara bulanan. Jadi misalnya taruhlah dalam setahun untuk mencapai 10 gram, teman-teman setiap bulan mencicil 1 gram deh misalnya ya, untuk memudahkan perhitungan. Setiap bulan beli 1 gram, setiap bulan beli 1 gram ya. Ini sehingga penting untuk membuat anggaran bulanan. Teman-teman harus sudah menganggarkan biaya pembelian emas seberat 1 gram ini setiap bulan ya. Jadi dari pemasukan misalnya gaji teman-teman 5 juta rupiah, maka 1 jutanya langsung dianggarkan untuk pembelian emas ini ya. Kenapa harus dianggarkan? Tentunya seperti tadi, bahwa jangan sampai kita jadi nggak mencicil karena tidak ada sisa di akhir setelah melakukan konsumsi ya. Tidak perlu merasa rugi apabila bulan ini lebih tinggi, bulan depan lebih rendah, bulan depannya lagi lebih tinggi. Nanti di akhir tahun teman-teman akan mendapatkan harga rata-rata. Pilihan ketiga adalah mencicil tahunan. Jadi misalnya untuk mendapatkan 10 gram emas, teman-teman akan mengumpulkan dalam waktu 2 tahun. Artinya setiap tahun 5 gram. Nah 5 gram ini jadi kalau teman-teman ada rezeki yang nomplok ya, misalnya THR, langsung diberikan emas seberat 5 gram. Itu kalau menggunakan perencanaan tahunan. Lalu pilihan keempat adalah gini, yaitu mencicil seadanya. Nah kalau ada duit, nah ini yang susah ini. Karena saya tidak terlalu menyarankan apabila teman-teman menggunakan cara keempat ya. Kalau ada uangnya baru beli, kalau ada uangnya baru beli. Akan sulit untuk memonitor pencapaian tujuan keuangan tersebut. Kalau yang terakhir ini mungkin bisa digunakan untuk teman-teman yang sedang ada dana lebih ya. Misalnya teman-teman lagi ada uang 100.000 gitu ya. Terus bingung akhirnya jadi pengen beli jajanan gitu, kopi atau apa gitu. 100.000 ya lebih baik belikan aja yang kemasan misalnya 0,025 gram pun harganya hanya di bawah 50. Beli aja 2, artinya beli yang, kalau nggak beli yang 0,05 deh. Jadi masih di bawah 100.000 rupiah. Daripada jadi benda atau barang konsumsi atau jadi makanan yang kita sekali makan sudah selesai, memang ada kepuasan di situ ya, tapi ya tidak ada salahnya diganti-ganti, artinya bergantian. Minggu ini makan enak, minggu depan diberikan emas. Jadi ya nggak ada salahnya dilakukan seperti itu ya. Dibagilah antara pengeluaran untuk leisure, kesenangan, sebagian berikan emas. Bisa untuk gift series untuk wedding, ulang tahun pernikahan teman-teman, atau untuk ulang tahun anak, atau untuk momen-momen keberhasilan di momen-momen tertentu ya, misalnya wisuda atau yang lain. Nah dari 4 pilihan tadi mana yang paling bagus? Beli secara langsung 10 gram, cicil secara bulanan, setahunan, atau seadanya ya. Jadi nggak ada yang paling baik teman-teman ya. Semua akan sangat tergantung pada kondisi dan kemampuan keuangan teman-teman. Yang penting teman-teman harus punya suatu tujuan atau cita-cita.
buatlah perencanaan, lakukanlah usaha, serta berdoa kepada Allah, dan yang terakhir adalah tawakal, ya. Karena tujuan, ya, suatu tujuan tanpa usaha itu hanya akan jadi sebuah keinginan belaka, ya. Dan kalau teman-teman tidak membuat perencanaan, ya, gagal membuat perencanaan, maka sama saja merencanakan untuk gagal. Nah, dan kalau teman-teman hanya berdoa saja tanpa berusaha, itu ya sama aja bohong, ya. Tapi kalau teman-teman berusaha, melakukan usaha ikhtiar tapi tanpa doa, itu jadinya sombong. Ingat bahwa masih ada Sang Pencipta yang akan menentukan, ya. Jadi jangan lupa usaha, ikhtiar, berdoa, dan kemudian tawakal, ya. Nah, pasti ada yang bertanya nih, kalau programnya untuk kemasan yang lebih kecil ini lebih mahal dibandingkan yang kemasan gramasi lebih besar, lalu buat apa beli yang kecil-kecil ini dong, ya? Seperti saya tadi kan sarankan, kalau teman-teman punya uang untuk kemampuan untuk membeli yang 10 gram langsung, lebih baik yang beli yang kemasan 10 gram. Itu secara gramasi pasti akan lebih hemat. Demikian pula yang 1 gram dan 0,025 gram. Secara nature harganya pasti lebih mahal yang 0,025 gram dibandingkan yang 1 gram, ya. Namun jangan lupa teman-teman, bahwa seperti juga sudah saya singgung, bahwa kemampuan dan kondisi keuangan setiap keluarga itu berbeda-beda, ya. Ada yang mampu membeli 5 gram setiap bulan. Ada yang hanya mampu 1 gram setiap minggu, ya. Ada yang hanya 0,025 gram setiap minggu, ya. Dan jangan salah teman-teman, banyak juga yang mengatakan kepada saya, bahkan untuk yang 0,025 ini pun, itu setiap minggu juga nggak mampu. Bukan setiap minggu, bahkan setiap bulan juga nggak mampu untuk membeli yang 0,025 gram. Padahal ini harganya di bawah Rp50.000, ya, di bawah Rp40.000 bahkan, ya. Untuk ini pun setiap bulan aja nggak bisa. Bukan nggak mampu sebenarnya, ya, tapi ya dengan berbagai sebab lah, ya, karena ada pengeluaran yang lain, ada pertimbangan yang lebih prioritas yang lain, ya. Ya karena nggak mampu, dan juga ada juga yang tidak punya kebiasaan untuk menabung atau berinvestasi, ya. Jadi kalau teman-teman memang hanya mampu bisanya per minggu, per bulan 0,025, 0,5 gram, lakukan itu, ya. Saran saya lakukan itu. Biasakanlah untuk menabung atau berinvestasi. Di depan, setelah punya penghasilan, langsung lakukan menabung atau berinvestasi. Emas-kemasan kecil ini juga bisa digunakan untuk mengajarkan anak-anak untuk menabung. Untuk teman-teman yang bisa, yang mampu, ya, coba untuk menanamkan kebiasaan menabung, kasih yang kecil ini 0,025 ini 1 keping setiap minggu, masukin ke dalam toples kaca. Lalu mereka bisa lihat, oh hari ini ada 1 keping, minggu depan 1 keping lagi. Nanti kalau sudah 5 gram bisa ditukar dengan yang antam 5 gram, ya. Karena sangat mudah. Jadi anak kecil itu kalau diberi contoh lebih mudah untuk ingat, ya. Jadi contohkan kepada mereka. Ya tentu saja bapak ibunya harus membeli dulu, ya, yang kecil-kecil ini. Tabung Anda beli dulu lah beberapa, mungkin 4 keping atau 10 keping, lalu berikan ke anak Anda. Hari ini ayo dek, taruh ke dalam toples, masukin 1. Besok lagi kasih lagi 1. Mereka akan mengingat kebiasaan itu, dan perlahan-lahan Anda harus mengajarkan bahwa ini adalah suatu bentuk tabungan untuk masa depan. Tidak hanya emas, bisa juga uang tunai pun tentu saja itu bisa dijadikan sebagai contoh, ya. Nah, terakhir, jadi perlu saya sampaikan lagi bahwa emas ini hanya salah satu alat atau instrumen untuk mencapai tujuan keuangan, ya. Masih banyak instrumen lain di luar sana. Ada saham, ada bisnis, ada properti, ada aset kripto, ya. Pilih yang paling teman-teman kuasai, ya. Jangan lupa lakukan sendiri penelitian Anda. Jadi belajar terlebih dahulu, ya. Do your own research, ya.
Jangan lupa untuk selalu belajar meneliti kembali apakah memang emas ini adalah instrumen terbaik. Belum tentu. Apakah emas ini, seperti tadi saya bilang, emas kecil ini cocok untuk menabung? Belum tentu, karena harganya mahal. Ya, mungkin saja ada orang-orang yang memiliki pendapat seperti itu. Silakan, saya bebas saja. Ini hanya sebuah opini dari saya pribadi. Silakan diambil yang kira-kira benar, bermanfaat. Kalau yang kurang baik, tidak cocok, silakan tidak usah diambil, ya. Jadi bukan ukuran emasnya, bukan emasnya juga yang jadi masalah dalam berinvestasi, ya. Anda mau investasi emas dalam ukuran 0,5, 0,025, bukan itu yang jadi masalah. Tapi berinvestasi, apakah sudah